Pernahkah Anda melihat orang yang badannya terlihat kurus atau ideal, atau mungkin kelihatan body goals banget nih? Nah, tapi ternyata di dalam tubuhnya itu menimbun lemak yang berbahaya. Dok, apa bedanya dok antara orang yang hanya sekedar overweight atau misalnya kelebihan berat badan atau yang sudah dinyatakan sebagai obesitas kategorinya dok? Fenomena orang yang kelihatannya tuh kurus gitu, body goals ideal dari luar. Nah, tapi ternyata di balik bajunya itu dok ada sebuah kantong ya, yang mungkin menyimpan bahaya, terutama dalam medis ya dok ya. Nah itu istilahnya kalau nggak salah yang TOFI itu dok, yang betul. Fat inside. Nah yang itu yang mungkin lebih berkaitannya erat dengan lemak visceral ya dok, atau lemak pada perut. Nah itu kira-kira gimana dok bahayanya kalau misalnya ada banyak timbunan lemak ini dok? Nah ini juga menarik nih. Itu dari lemak yang di perut nih, kalau misalkan dibiarkan banyak, dia bisa menghasilkan peradangan yang terus-menerus, ya, sehingga muncul tuh berbagai macam penyakit, ya. Ada juga yang memanfaatkan sampai kayak obat-obatan, bahkan mungkin suntik-suntikan. Nah, sampai beberapa mungkin yang dengan budget lebih luar biasa lagi, sampai tindakan operasi yang potong lambung, bariatrik, gitu-gitu ya dok? Iya, betul. Nah, ini kan hot topic banget nih dok, banyak yang mendiskusikan nih. Iya. Nah, banyak banget obat atau misalnya kayak ada teh-teh diet gitu dok, yang dijual bebas secara online dengan mereka ngeklaimnya dok, ngomongnya ini bisa turun langsung belasan kilo dalam seminggu gitu. Banyak orang tidak menyadari gitu-gitu dok. Nah, ini aman nggak sih dok sebetulnya? Oke deh. Obesitas itu bukan failure of willpower, ya. Obesitas itu merupakan suatu penyakit yang memang perlu diatasi bersama dengan tim medis. Pernahkah Anda melihat orang yang badannya terlihat kurus atau ideal, atau mungkin kelihatan body goals banget nih? Nah, tapi ternyata di dalam tubuhnya itu menimbun lemak yang berbahaya, yang siap memicu penyakit jantung. Nah, ataupun sebaliknya, pernahkah Anda sudah mungkin pernah diet sampai mati-matian, ekstrim banget nih? Nah, tapi timbangan kok nggak turun-turun. Nah, apakah itu berarti Anda gagal? Nah, banyak dari kita itu mengira obesitas itu hanya soal penampilan atau kurang olahraga. Padahal dunia medis ini menyatakan kalau obesitas ini adalah suatu penyakit kronis yang bersifat kompleks. Di podcast kali ini, saya Dr. Enrico bersama Dr. Patria Wardana Yuswar, spesialis penyakit dalam, akan membongkar rahasia mengapa target utama Anda bukan hanya untuk sekedar menjadi kurus, tapi menyelamatkan kesehatan metabolik Anda. Nah, tonton sampai habis karena kita juga akan bocorkan solusi medis yang terbaik dari program wellness dan weight loss Klinik Sima Sehat. Stay tune. Your wellness journey begins now. Halo Dr. Patria. Halo, ya. Apa kabar dok? Halo, sehat. Sehat, baik ya dok ya? Iya. Oke. Nah, berkaitan dengan topik kita pada hari ini dok. Nah, hari ini kan kita ngomongin soal obesitas ya dok. Bagaimana pandangan dokter secara summary gitu dok, terhadap orang-orang yang mungkin badannya ya cukup besar-besar ini dok. Iya, jadi kalau kita bicara soal obesitas ini sebenarnya topik yang menarik ya. Karena udah sering dibahas, tapi ya memang perkembangannya itu selalu ada, gitu. Nah, dari zaman dulu sampai sekarang, kita masih berpikirnya bahwa obesitas ini cuma istilahnya ya masalah estetik ya. Tapi gendut gitu. Benar, iya. Padahal sebenarnya obesitas ini nggak cuma masalah estetik, tapi juga merupakan suatu penyakit. Nah, ini yang saya kira perlu kita bahas nih, kita kupas hari ini, biar nanti dari para pemirsa, sobat sehat semua, itu bisa tahu apa sih sebenarnya obesitas dan kira-kira apa yang perlu kita lakukan. Gitu. Oke, baik. Nah, berkaitan dengan topik kita pada hari ini ya, yang kita akan bahas yang tentunya bagus banget, tapi sering disalahpahami, yang sudah seperti Dr. Patria sampaikan, yaitu tentang obesitas. Jadi kita angkat judul obesitas, bukan sekedar gemuk, tapi penyakit yang harus ditangani. Nah, karena jujur ya dok ya, di masyarakat kita ini stigmanya tuh kalau gemuk, ya udahlah tinggal kurangin aja makan, tinggal makannya dikit aja, sehari sekali aja, nah yang gitu-gitu. Atau misalnya
udah cukup olahraga aja, nanti juga kurus sendiri, mungkin ada yang beranggapan seperti itu. Nah, padahal kan nggak sesederhana itu ya dok ya. Betul, iya. Itu. Nah, kita masuk ke bahasan yang pertama nih dok. Oke. Sebenarnya dok, apakah benar dok, untuk obesitas itu murni cuman masalah estetika atau penampilan luar aja? Dan misalnya kenapa nih dok? Kan sekarang udah eranya mungkin modern ya, canggih, semua teknologi udah lebih jauh, pasti jauh ya dok dari yang sebelumnya. Nah, tapi justru kasus obesitas ini malah makin melonjak dok. Dan kapan persisnya berat badan berlebih ini udah mulai bergeser nih dok arahnya, statusnya jadi hanya gemuk biasa menjadi sebuah penyakit secara klinis dok. Oke, jadi tentang obesitas sendiri ya, jadi gini, kalau tentang obesitas, kita mungkin sedikit kilas balik ya, biar agak sedikit menarik nih. Oke dok. Ya, jadi zaman dulu nih, obesitas sendiri itu belum dikenal sebagai suatu penyakit. Jadi dia memang murni dianggap sebagai suatu masalah estetik. Itu tahun 19-an tuh ceritanya secara global ya. Nah, kemudian orang lama-lama lihat, kok ternyata obesitas ini banyak hubungannya dengan penyakit-penyakit ya. Contohnya misalkan adanya penyakit diabetes ya, kencing manis tuh, terus kemudian hipertensi atau darah tinggi, kolesterol, dan ujung-ujungnya nantinya ke penyakit jantung dan juga stroke. Dan lama-kelamaan orang-orang juga lihat ternyata obesitas ini juga berkaitan dengan kondisi-kondisi lain nih, misalkan kayak kanker, terus kemudian juga kondisi-kondisi depresi dan cemas gitu ya. Nah, dari situ, orang-orang, terutama dari Badan Kesehatan Dunia nih, WHO ya, World Health Organization, mereka mulai mikir, ini jangan-jangan obesitas ini merupakan suatu entitas penyakit sendiri nih, gitu ya. Nah, abis itu barulah mulai mereka melakukan penelitian-penelitian dan mereka mulai bilang, ini obesitas ini sebenarnya mau kita anggap apa sih? Apakah cuma masalah gemuk doang, ya kan? Gemuk doang sehingga orangnya jadinya kurang pede, apa malah jadi tampak lucu gitu kan, ya kan? Nah, gemoy gitu ya. Istilahnya kan sekarang gemoy gitu ya. Tapi enggak, ternyata di luar dari situ ada masalah kesehatannya nih gitu. Nah, dari situlah barulah dari medis ya, itu mulai berpikir bahwa ternyata obesitas ini merupakan suatu penyakit. Nah, terakhir nih memang akhir-akhir ini sudah diputuskan bahwa obesitas itu is a disease, merupakan suatu penyakit ya. Jadi benar-benar bukan suatu hal yang perlu diabaikan nih, yang bisa diabaikan karena dia penyakit. Sama kayak dibilang sama dokter, kamu diabetes ya, kamu darah tinggi ya gitu ya. Nah, itu kan penyakit ya gitu ya, dan akan berlangsung terus-menerus. Obesitas juga gitu. Ya. Jadi kalau misalkan dari yang sekarang didefinisikan atau diartikan sebagai suatu penyakit karena kelebihan dari sel lemak. Ya, sel lemak yang berkaitan dengan suatu kondisi yang kronik. Jadi dia berkepanjangan dan rekuren. Jadi kalau misalkan dia udah membaik nih, terus kemudian nanti suatu hari bisa timbul lagi. Iya, gitu. Ini yang perlu ditekankan terkait obesitas. Gitu ya. Nah, terus tadi terkait sama kenapa nih sekarang obesitas makin banyak? Betul. Ya kan? Kenapa? Karena ya intinya obesitas kan karena adanya kelebihan energi. Ya, istilahnya kalau misalkan kita uang gitu ya, itu kan nabung gitu ya. Kalau ini nabungnya tapi nabung lemak nih, ya kan? Kalau nabung uang ya, nabung emas mah bagus, ya kan? Kalau ini nabungnya nabung lemak. Kalau nabung lemak nggak oke, ya nabungnya penyakit jadinya ya. Kayak nabung gula jadinya diabetes, ya kan? Kalau ini nabungnya lemak jadinya obesitas ya. Nah, kenapa bisa begitu ya? Karena tabungan itu kan dari makanan ya, salah satunya ya. Sementara apa yang dikeluarkan itu nggak sebanding. Nah, sekarang coba deh kita keluar dari gedung, ada berapa resto, ya kan? Bisa banyak tuh stand-standnya, ya kan? Mau tinggal pilih doang nih, mau bakmi, ya kan? Apa mau martabak gitu kan, tinggal keluarin ya kan, terus tinggal scan pakai HP, langsung bayar, langsung makan gitu kan. Zaman dulu kan nggak begitu. Sementara badan kita antara yang sekarang sama yang 10.000 tahun yang lalu nih ya, Homo sapiens nih, manusia itu sama ya, perubahannya minimal banget gitu, beda banget ya. Jadi yang dulunya kita mesti
nggak tahu nih hari ini mesti makan apa enggak, bisa makan apa enggak ya. Sekarang mau tinggal pilih doang ya, bahkan tinggal diklik doang tuh datang tuh makanan kan pakai ojek online gitu ya kan, gitu. Jadi makanya obesitas makin tinggi, ya, makin banyak akses kita ke makanan gitu. Oke, wah menarik banget ya dok ya. Jadi bukan hanya sekedar, wah salah orangnya nih mas gerak, tapi juga ya lingkungan modern kita ini yang sekarang ya dok, yang membentuk kondisi jadi terjadi seperti itu. Iya. Yang mungkin dulu harus jalan bolak-balik ya, sekarang tinggal dari HP, kita didatangin ya dok ya. Iya. Ya, itu sangat mendukung sih untuk terjadi obesitas ya. Iya. Nah, berarti kita juga harus melihat ini dari kacamata yang lebih luas lagi, terutama dari bidang medisnya ya dok ya, Betul. untuk obesitas. Nah, kita menyambung yang penjelasan tadi nih dok. Masyarakat kan sering bingung juga ya, kayak untuk soal tentang istilahnya. Nah, ada yang overweight, ada obesitas, nah seperti itu dok. Nah, kira-kira kalau secara medis dok, apa bedanya dok antara orang yang hanya sekedar overweight atau misalnya kelebihan berat badan atau yang sudah dinyatakan sebagai obesitas kategorinya dok. Nah, terus misalnya untuk barangkali ada penonton di rumah juga nih yang lagi nonton dari gadgetnya dari gadgetnya lagi sambil rebahan gitu kan, mungkin ngeliat terus bingung nih, saya lagi di rumah tapi saya mau tahu saya obesitas nggak ya. Nah itu cara paling akuratnya untuk mengukur kondisi tubuhnya itu gimana tuh dok kalau untuk mengukur sendiri gitu ya. Kadang-kadang kan misalnya ada nih 2 orang nih dok dengan berat badannya tuh sama, nah tapi yang satunya mungkin bentuknya fit, tapi yang satunya lagi fat gitu dok, tapi berat badannya sama. Iya. Nah kan mungkin untuk secara resikonya juga berbeda jauh ya dok ya. Betul. Nah seperti itu, kira-kira gimana dok? Jadi gini, kalau terkait dengan obesitas sama overweight dulu nih yang pertama ya. Jadi overweight sendiri itu kan istilahnya seringkali sering interchangeable. Jadi dia sering ini obes, nih overweight, obes, overweight gitu ya. Padahal sebenarnya obes dan overweight ini merupakan suatu hierarki yang berbeda ya. Kalau misalkan overweight itu adalah satu langkah lagi sebelum menjadi obesitas ya. Jadi kalau misalkan kita melihat suatu orang itu dia ada obesitas atau enggak, paling mudah yang sampai sekarang masih dipakai adalah dengan menggunakan indeks massa tubuh ya, IMT dalam bahasa Indonesianya, atau dalam bahasa Inggris kita sebut body mass index atau BMI ya. Nah, indeks massa tubuh itu dari mana dapatnya? Yaitu dari perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan kuadrat dalam meter ya. Bisa deh di searching di internet ya, pasti ada rumusnya, tinggal kita masukin berat badan kita sama tinggi badan kita ya. Nah dari situ kita bisa tahu nih apakah dari indeks massa tubuhnya udah masuk kategori yang mana, apakah masih sebatas overweight, normal, atau sudah ke obesitas gitu. Apa yang membedakan? Kalau obesitas itu berarti dari kita sudah mencapai suatu titik di mana beresiko banget nih buat terjadi penyakit ya. Penyakit apa? Penyakit yang lain maksudnya, kayak kolesterol, hipertensi dan lain-lain tadi ya. Nah, kalau overweight itu belum gitu. Jadi dari situ para peneliti nih melihat ternyata yang titik obesitas ini nih yang beda. Nah, yang perlu dari sobat sehat semua tahu nih adalah kalau misalkan kita nih sebagai orang Asia sama yang Kaukasia itu beda ya. Kaukasia itu orang bule ya. Kalau bahasa kerennya Kaukasia ya. Kalau kita kan itu secara rasnya beda ya. Kita lebih ke Mongoloid atau Asia. Nah, untuk Asia sendiri kita pakai indeks massa tubuhnya lebih rendah untuk dianggap sebagai suatu obesitas ya. Jadi kita itu di angka 25 kg per meter persegi itu sudah dianggap sebagai obesitas. Beda sama bule. Kalau bule 30. Jadi mereka untuk dianggap sebagai obes lebih tinggi lagi. Iya. Kalau kita di 27 udah obes banget tuh ya. Resiko untuk diabetes dan lain-lainnya udah tinggi banget gitu. Karena ada perbedaan ras dan genetik. Jadi ada peranan dari genetik dalam obesitas. Nah, terus kemudian tadi apa ya, lupa saya. Ini kalau misalnya yang kita bicarakan soal kan tadi yang orang-orang lagi di rumah nih lagi nonton dok. Oh iya. Gimana tuh kira-kira caranya mereka kalau misalnya, aku obes nggak ya? Nah, oke, cara ngukur obes. Iya. Tadi yang paling gampang adalah dari berat badan sama tinggi badan ya. Jadi kalau misalkan berat badan dan tinggi badan
ya harusnya gampang ya. Apalagi kalau yang dewasa kan itu tinggi badan cukup diukur sekali atau 2 kali, itu kita udah tahu tinggi badan berapa. Karena kan nggak terlalu banyak perubahan, ya kan? Misalkan tinggi badan 170 misalkan sentimeter, ya 5 tahun lagi ya masih sama sih harusnya ya. Kecuali makin bongkok gitu kan. Nah, berat badan ini kan yang berubah-berubah terus nih. Nah, idealnya berat badan itu kita ukur pada waktu yang sama nih. Ya, jadi jangan dibandingin berat badan yang lagi pagi sama yang lagi siang, kan beda. Kalau siang mah udah makan pizza, ya kan? Udah makannya banyak dulu Iya, udah makan pizza, udah minum jus gitu kan, udah beda sama yang pagi. Jadi disarankan itu adalah yang pagi baru bangun tidur nih, baru bangun tidur kan kita belum ada makan apa-apa nih, intake nggak ada, ya kan? Terus kemudian tapi perut masih penuh nih sama buang air besar, belum buang air kecil, ya kan? Jadi kita harus keluarin dulu. Nah, setelah itu dikeluarin, kosong nih udah kamar mandi, baru ditimbang. Nah, itu cara ngukurnya yang paling ideal ya. Nah, setelah dari situ baru kita bisa masukin tuh tadi rumusnya ya. Terus kemudian setelah itu bisa tahu kita indeks massa tubuhnya udah tercapai apa belum. Tapi ada satu lagi yang juga jangan lupa, adalah dari lingkar pinggang gitu. Nanti ada prinsip dinamakan berat badannya itu masih oke, tinggi badannya masih oke, tapi ternyata perutnya gede nih. Wah, itu juga termasuk ke salah satu obesitas tuh ya, yang mesti diwaspadai juga gitu ya. Gitu sih cara ngukurnya yang paling mudah ya. Kalau mau yang lebih susah-susah lagi sih ada ya. Kalau kita ke tempat fitness gitu kan suka tuh ada timbangan yang bentuknya bisa keluar angka-angkanya nih, kamu kandungan airnya sekian ya kan, terus kamu kandungan lemaknya sekian ya. Kalau itu namanya body impedance meter ya. Nah, kalau itu lebih canggih lagi. Cuma ada lagi yang lebih canggih lagi DXA namanya, tapi itu pakai X-ray gitu ya, dan hanya ada di rumah sakit besar kayak gitu. Tapi yang paling gampang aja deh, bangun ke kamar mandi, timbang deh gitu ya. Oke, nah gitu Sobat Sehat. Jadi barangkali yang penasaran dengan saya BMI-nya gimana ya? Nah, kalau yang buat penasaran jangan lupa sesuai tadi yang sudah Dokter Patria sampaikan, bisa misalnya besok pagi langsung setelah bangun tidur jangan ngapa-ngapain dulu ya Dok ya, langsung jangan lupa kamar mandi dulu. Bilas dulu semua ya Dok ya. Nah, jangan sambil kebelet. Setelah semua itu udah dilakukan, langsung nimbang. Iya. Dan mungkin kalau bisa juga jangan benda-benda berat, jangan dikantongin juga ya Dok. Nanti rancu ya untuk Iya. Bajunya juga jangan yang berat-berat lah, ya kan. Jangan ngantongin HP dulu, jangan. Iya. Nanti nambah berat badannya karena barang. Nah, terus nanti bisa dimasukkan ke rumus yang Dokter Patria sudah tadi sempat sampaikan. Jadi nanti bisa, kalau mungkin malas ngitungnya. Nah, di internet juga sudah banyak ya Dok ya. Banyak, tinggal masukin kalkulatornya ya Dok ya. Pakai AI juga bisa. Pakai AI juga bisa. Nah, bisa 2026 ini. Udah serba AI ya Dok. Iya, serba AI. Oke. Nah, terus juga jadi berarti angka-angka di timbangan itu juga sebenarnya agak menipu ya Dok ya, walaupun tidak sepenuhnya menipu karena kita nggak bisa nilai hanya dari angka ya Dok. Nah, jadi patokannya juga harus tetap lihat komposisi tubuh sama yang tadi faktor genetiknya ya. Betul. Yang misalnya ada dua orang yang sama, berat badannya sama, tapi kok beda bentuknya. Nah, seperti itu. Mungkin komposisi tubuhnya yang sudah beda ya Dok. Iya. Itu mungkin yang perlu kita bicarakan juga ya. Jadi kita mesti bicara bahwa ada orang-orang yang indeks massa tubuhnya itu misalkan angkanya gede ya, 27 misalkan, atau 28, atau 30 lah misalkan. Tapi dia fit, sehat, dan tidak termasuk obesitas. Kenapa? Karena kan kita balik lagi ke prinsipnya bahwa tadi obesitas merupakan suatu kelebihan lemak. Kalau dia kelebihan yang lain bisa nggak? Oh, bisa aja ya. Bisa, ya. Kenapa? Karena kan kita mesti ngeliat nih, kita ini kan badannya ketika kita timbang nih di atas timbangan gitu ya. Nah, itu kan isinya badan kita nih ada paling banyak air, ya. Nomor 2, ada komponen lemaknya, ya kan? Ada komponen ototnya, ada komponen tulangnya, ya. Nah, itu juga jangan lupa, ya. Tapi kalau tulang kan nggak banyak berubah. Jadi beratnya pasti segitu-segitu aja. Nah, yang banyak berubah itu adalah otot. Juga salah satunya. Makanya, kita nggak bisa tahu nih, yang kelebihan ini ototnya apa lemaknya, ya. Kalau kita nimbang atlet-atlet nih, atau binaragawan deh, ya. Adirai gitu misalkan, ya kan? Itu juga pasti nanti ketika itu timbang,
mungkin masuknya ke golongan obesitas. Padahal sebenarnya enggak gitu. Kenapa? Karena yang besar ototnya ya, dan itu fit, itu sehat. Beda sama penyakit kalau obesitas ya. Makanya ada orang-orang juga yang berat badannya oke nih, tapi ketika ditimbang semuanya oke, tapi perutnya gede gitu. Nah, itu juga lemaknya berlebihan. Iya, Tertimbun ya dok. tertimbun ya di tempat-tempat yang nggak benar. Itu tidak seharusnya. Iya. Oke, nah ini masih berkaitan nih dok sama yang tadi barusan kita bicarakan dok. Nah, dan yang lagi ramai dibahas juga kan ada ya dok, fenomena orang yang kelihatannya tuh kurus gitu, body goals ideal dari luar. Nah, tapi ternyata di balik bajunya itu dok, ada sebuah kantong dok, ya, yang mungkin menyimpan bahaya, terutama dalam medis ya dok ya. Nah, itu istilahnya kalau nggak salah yang TOFI itu dok, yang Betul. fat inside. Iya. Nah, yang itu yang mungkin lebih berkaitannya erat dengan lemak visceral ya dok, atau lemak pada perut. Nah, itu kira-kira gimana dok bahayanya kalau misalnya ada banyak timbunan lemak ini dok? Nah, ini juga menarik nih. Setelah tadi kita bahas kalau badan kita komposisinya ada macam-macam ya, salah satunya lemak. Kita juga perlu tahu lemak ini disimpan di mana nih. Secara umum ada dua. Ya, ada dua. Yaitu yang pertama lemak subkutan namanya. Subkutan jadi ada di bawah kulit nih. Ya, ini kan di bawahnya ada lemak nih. Kalau enggak dia keras. Kulit kita kan keras ya. Kulit sapi kan kalau dimakan keras tuh ya kan. Kalau yang lembut kan lemaknya. Sama juga, kita juga lemak ya kan. Nah, itu adalah lemak subkutan namanya. Subkutan tuh berarti kutan adalah kulit, sub berarti di bawahnya, berarti di bawah kulit ya. Nah, itu lemak-lemak yang oke. Karena dia memang buat bantalan gitu ya, dan tidak mempengaruhi kinerja kita secara signifikan lah intinya. Nah, tapi ada juga lemak-lemak yang peranannya jadi besar nih, yaitu lemak visceral namanya. Lemak visceral ini lemak yang posisinya ada di perut ya. Kenapa di perut? Karena dia mesti ngelindungin organ-organ ya. Makanya kalau ditepok di perutnya nggak langsung kena livernya gitu kan. Gua cubit ginjal lo gitu kan, nggak bisa karena ada lemaknya gitu kan. Nah, jadi lemak-lemak seperti ini tuh sebenarnya ada fungsinya bagus sekali. Tapi ketika dia dalam jumlah besar, itu dia jadi organ. Dia jadi salah satu jenis organ. Ya, organ kita kan ada liver, ada ginjal, ada yang usus gitu ya. Lemak itu juga organ sebenarnya ya, karena dia memainkan orkestra di situ ya. Kenapa orkestra? Karena dia bisa menghasilkan hormon, dia bisa menghasilkan berbagai macam faktor peradangan dan lain-lain gitu ya. Nah, makanya itu dari lemak yang di perut nih, kalau misalkan dibiarkan banyak, dia bisa menghasilkan peradangan yang terus-menerus ya, sehingga muncul tuh berbagai macam penyakit ya. Terus kemudian dia juga menghasilkan hormon ya. Mau hormon buat apa nih? Buat nyari teman ya. Kita kan juga kalau kesepian nyari teman gitu ya. Nah, ini juga lemak juga begitu. Padahal udah rame nih. Kurang rame nih kita. Baru 100 orang. Cari lagi biar 1000 orang gitu maksudnya. Jadi dia manggil lagi ya. Gimana caranya? Dia minta kita buat makan lagi gitu. Ya, jadi makin banyak kita tumpuk, makanya kita jadi makin lapar lagi nih, bukannya makin kenyang gitu. Padahal kita udah punya cadangan ya. Cuma karena dia bisa punya pikiran sendiri nih yang menghasilkan. Itulah hormon ya. Nah, itu yang kita mesti hati-hati. Hormon lemak visceral. Itu yang disebut tadi TOFI. Ya, TOFI berarti thin outside ya, fat inside. Luarnya oke, lean nih, fit, tapi ternyata pas di dalamnya kita scan gitu ya, lemaknya banyak banget gitu. Ya, dan itu yang nggak sehat dan ya makin banyak penyakitnya lah. Gitu. Ternyata banyak lemak-lemak tidak sehat yang tertimbun ya dok, yang circle-circlean dan cari teman terus ya dok ya. Dan itu tersembunyi tuh, diam-diam dia. Oke, nah satu lagi dok, pasien obesitas ini kan sering banget ya yang ada mungkin tekanan psikologis, barangkali dari teman-temannya suka ada yang di body shaming gitu dok. Nah, dari lingkungan sekitarnya. Nah, misalnya dari sisi medis juga nih dok. Nah, target utama pengobatan itu kan sebenarnya bukan untuk hanya mengejar angka timbangan ya dok ya. Dan biar kayak dipuji orang lain. Tapi selain itu juga ada mungkin hal lain yang perlu kita perhatikan ya. Untuk ya jadi lebih baik lah ya dari sebelumnya. Jadi mungkin secara dari sisi psikologis juga ada kena pengaruh, tapi juga selain dari yang psikologis itu kan yang tadi dari dunia medis ya dok ya. Jadi kita bisa jangan terlalu terpusat sama
penampilan saja, tapi mungkin ya kesehatan metabolik itu ya dok yang Iya, lebih. iya. Nah, kira-kira selain yang dari secara psikologis tadi dok, nah kalau di dunia medis apa sih dok yang paling diperhatikan itu dok, yang untuk kita menuju body lebih fit itu dok? Oke, jadi kita perlu tahu dulu nih sebenarnya kalau obesitas itu juga sebenarnya merupakan suatu keterkaitan ya sama dunia kesehatan mental atau psikologis lah ya, psychological health. Nah, itu sebenarnya dia merupakan suatu kondisi yang saling berkaitan. Berkaitan dalam hal apa? Kalau misalkan orangnya tadi obes ya, terus kemudian bodinya kan jadi kelihatannya besar ya, orangnya jadi nggak pede nih, jadi minder ya. Nah, itu dia akan menimbulkan depresi dan cemas. Nah, ya. Karena apa? Karena dia kan ini jadinya ya itu tadi body shaming, ya kan? Nah, jadi nggak pede dan lain-lain. Akhirnya jadi depresi dan cemas. Nah, ketika dia depresi dan cemas, itu kan ada suatu stres ya dalam diri kita. Kita pasti cari sesuatu yang bikin kita happy dong. Nah, pada beberapa orang yang bikin dia happy adalah makan. Wah, kebayang kan? Iya. Lingkaran setan tuh, ya kan? Muter terus dia. Jadi dia gemuk, terus kemudian kita ngomong obes lah ya. Dia obes, terus kemudian dia jadi stres ya, nggak pede gitu kan. Terus kemudian habis itu karena dia nggak pede, dia stres, dia makan lagi. Sehingga itu akhirnya dia gemuk dan terus gitu, nggak berhenti ya. Malah makin gemuk. Iya, dan malah makin nggak sehat gitu kan. Gitu. Nah, ini yang kita juga perlu waspadai juga ya terkait dengan obesitas ini, hubungannya dengan kesehatan mental ya. Di samping dengan kesehatan fisik ya. Ya, kesehatan fisik kan tadi kita udah bahas bahwa dia berhubungan sama penyakit jantung, stroke. Yang mungkin juga belum dibahas bahwa dengan makin kita gemuk atau obes ya, kan numpuk di mana-mana tuh lemak tadi ya. Nah, itu selain tadi di organ-organ dalam ya, dia mempengaruhi, dia juga bisa di tempat-tempat yang lain ya. Misalnya di sini di leher gitu ya. Sehingga orangnya jadi ngorok tidurnya ya. Kita bilang OSA atau obstructive sleep apnea. Nah, kalau misalkan jadi kayak gitu, jadinya orangnya nggak pernah fit, kayak nggak pernah tidur karena tidurnya nggak berkualitas gitu. Terus kemudian kalau badannya ini terlalu berat, sendi-sendinya sakit. Orang bilang osteoartritis ya. Jadi larinya kemana-mana gitu. Nah, ini yang kita juga mesti tahu bahwa obesitas itu nggak melulu berhubungan sama penyakit jantung dan stroke doang, tapi juga berhubungan sama tadi ya obstructive sleep apnea, ada osteoartritis ya, dan juga sekarang ditemukan bahwa berhubungan sama penyakit kanker ya, terutama penyakit kanker payudara dan juga penyakit kanker usus besar gitu, karena dia menimbulkan radang terus-menerus ya. Jadi ini merupakan sumber dari banyak penyakit, samping depresi dan cemas. Gitu. Ya, tapi mungkin ya itu ya dok, orang-orang kadang-kadang sejauh ini kan banyak yang menyepelekan gitu ya dok. Kayak misalnya, nggak apa-apa lah, nanti juga bisa turun. Tapi ternyata badan besar ini malah menjadi kayak sarangnya penyakit gitu ya dok ya. Nah, jadi kesehatan metabolik itu memang betul ya dok ya, kayak jauh lebih penting daripada sebenarnya sekedar hanya untuk bidang estetikanya. Iya. Selain mungkin lebih baik untuk dipandang, tapi tetap nomor satunya adalah sehatnya ya dok ya. Iya. Oke, seperti itu. Nah, kita sekarang masuk ke bagian solusi nih dok. Karena kan tadi kita udah membicarakan tentang penyakitnya, apa saja yang bisa ditimbulkan, apa saja penyebabnya ya dok ya. Nah, untuk solusinya di luar sana kan banyak banget nih pilihan untuk penanganan medis saat ini ya. Mulai dari mungkin yang paling sederhana dari modifikasi gaya hidupnya ya dok. Nah, terus misalnya ada juga yang memanfaatkan sampai kayak obat-obatan, bahkan mungkin suntik-suntikan. Nah, sampai beberapa mungkin yang dengan budget lebih luar biasa lagi sampai tindakan operasi yang potong lambung, bariatrik, gitu-gitu ya dok. Iya, betul. Nah, ini kan hot topic banget nih dok, banyak yang mendiskusikan nih. Iya. Nah, banyak banget obat atau misalnya kayak ada teh-teh diet gitu dok, yang dijual bebas secara online dengan mereka ngeklaimnya dok, ngomongnya ini bisa turun langsung belasan kilo dalam seminggu gitu. Banyak orang tidak menyadari gitu-gitu dok. Nah, ini aman nggak sih dok sebetulnya? Oke deh, gini. Terkait dengan obesitas ya, obesitas sendiri kita udah tahu tadi bahayanya gimana, asalnya dari mana, cara pengukurannya gimana. Sekarang kita bicara soal solusinya. Nah,
tadi benar bahwa untuk obesitas sendiri itu solusinya itu secara umum ada 3 ya. Pertama dari gaya hidup. Gaya hidup itu berarti dari pola makan ya. Artinya kita bilang kalori ya. Kalau misalkan di zaman fisika SMA tuh ada energi ya kan. Energi salah satunya kan diukurnya dengan kita melihat dari kalorinya ya. Nah, kita usahakan supaya dari makanan yang kita makan itu jumlah kalorinya itu dikurangi ya. Bisa dikurangi 500 gitu ya. Tapi jangan terlalu rendah juga. Kalau di bawah 1200 itu udah bahaya. Ya, udah bahaya dalam artian apa? Karena kalau kita terlalu rendah makannya kayak nggak makan. Kalau nggak makan, ya kalau orang nggak makan ya bisa meninggal ya, gitu ya, bisa mati gitu. Jadi jangan sampai nggak makan juga gitu. Jadi mesti hati-hati. Nah, ketika makannya itu udah diatur, yang kedua adalah dari exercise atau olahraga. Ya, olahraga ini penting. Kenapa? Karena kalau misalkan makannya doang, tapi olahraganya nggak jalan, itu juga nggak bagus. Karena ketika kita nggak makan, yang hilang tuh nggak cuma lemak, yaitu juga dari otot. Ya, sehingga orangnya jadi kurus dan kecil gitu ya, kurus kering gitu kan. Jadi kayak dendeng nanti ya kan. Kita kan nggak mau kayak gitu ya, maunya kan kurus yang sehat ya kan. Bukan kurus juga sih, fit lah gitu ya. Nah, kita nggak pengen kayak gitu. Jadi makanya perlu diimbangin sama olahraga. Olahraganya apa? Olahraga yang aerobik, juga dengan strength gitu ya, yang diatur bersama dengan dokter. Makanya penting nih buat terkait dengan yang tahapan awal ini, konsultasi dengan dokter ya. Banyak tuh dokter-dokternya, bisa dengan dokter umum, bisa dengan dokter gizi, bisa dengan dokter olahraga, bisa dengan dokter penyakit dalam, dan lain-lain ya. Nah itu perlu dibicarakan, karena kita mesti tahu titik yang aman buat kita. Jangan sampai kita nurunin berat badan secara serampangan nih, bahaya juga ya, taruhnya nyawa nih soalnya, ya kan. Nah nomor 2, kita bisa dengan obat. Ya, terutama orang-orang yang resikonya besar sekali untuk terjadi penyakit-penyakit, misalkan tadi diabetes gitu ya. Karena kalau misalkan kita turunin berat badannya nih pada orang diabetes, itu diabetesnya juga akan membaik. Nah, karena kan dia suatu penyakit yang saling berkaitan ya, kolesterolnya juga akan membaik. Tekanan darahnya juga akan membaik gitu. Makanya kita perlu atasin si obesitasnya. Nah, itu orang-orang yang perlu obat tuh. Obat macam-macam, ada obat minum, ada obat suntik. Tapi intinya obat-obat seperti itu adalah obat-obat yang perlu rekomendasi dari dokter. Kenapa? Karena ada efek samping yang mesti diwaspadai gitu, dan nggak semuanya aman buat semua kondisi. Kalau misalkan udah pernah pasang ring jantung misalkan, ya obatnya beda gitu ya. Obatnya mesti cari yang efek samping ke jantungnya minimal, atau bahkan ada efek proteksi ke jantung gitu. Nah sekarang syukur nih di tahun 2026 ini kita udah banyak nih obat-obat yang pilihannya ya. Kalau zaman dulu mah cuma ada ini doang obat minum ya, obat minum terus kemudian lemaknya nggak diserap keluar dari bawah gitu kan. Ya kalau sekarang mah udah ada yang suntikan gitu ya kan. Nah itu juga efek-efeknya lebih baik. Ada dia efek untuk melindungi terhadap diabetes, jantung ya, kemudian ginjal gitu ya. Nah, itu sekarang udah maju banget deh ilmu pengetahuannya. Tapi perlu konsultasi dengan dokter gitu buat mengetahui itu. Yang terakhir adalah operasi. Operasi ini memang di-reserve buat orang-orang yang dengan lifestyle sama dengan obat itu dia nggak bisa. Gitu. Ya karena nama operasi, kalau dipotong lambungnya nggak balik lagi. Bukan kayak stem cangkok ke pohon gitu, dipotong lagi cabangnya tumbuh lagi gitu kan. Kalau itu kan nggak apa-apa. Kalau lambung dipotong dia nggak bisa tumbuh lagi. Jadi dia cuma one time only. Kita mesti pilih-pilih lah orang-orang yang memang perlu untuk dilakukan operasi gitu. Tapi ya memang ada orang-orang yang perlu operasi. Ya. Nah, kemudian terkait obat dan suplemen. Ya. Jadi kan yang resep dokter, kita juga mesti hati. Kadang-kadang gini orang-orang pengennya kan ini ya nggak mau repot ya. Kalau gue mesti konsultasi dulu sama dokter gitu kan. Nah, gimana nih? Pesan di toko online gitu kan, semuanya bisa tuh. Mau beli apa aja juga ada di situ kan. Nah, salah satunya tuh obat buat menurunkan berat badan. Tapi kita mesti hati-hati dengan obat-obat tersebut. Kenapa? Apalagi yang klaim-klaimnya dahsyat ya. Akan turun segera 10 kilo dalam sehari. Bahaya nih kayak gitu-gitu ya. Karena itu nggak ada tuh yang kayak gitu-gitu garansi, kayak jaminan-jaminan gitu tuh pasti suatu hal yang bombastis. Nah itu ada udang di balik batu tuh biasanya. Kalau udang di balik bakwan mah enak, udang di balik batu nggak enak ya. Nah jadi
kita mesti hati-hati mau obat-obat kayak gitu. Ya, kenapa? Karena dia biasanya banyak efek samping tuh yang nggak pernah di disclose, nggak pernah dibilang gitu. Contohnya misalkan pas diminum kencing-kencing, berat badan sih turun. Tapi kenapa? Karena airnya dikuras, Air ya? iya, dehidrasi orangnya, gitu. Itu salah satunya. Atau ketika diminum jadi mulus-mulus, keluar-keluar semua, ya pasti juga sama, gitu kan. Terus ada lagi yang ini bikin kita jadi ini keringetan terus, gitu ya. Tapi jantungnya, kerjanya iya, ekstrim ya, Dok, ya? besoknya serangan jantung kan. Waduh. Bahaya orang obat kayak gitu. Dan itu seringkali memang di dalam kandungannya ada obat-obat seperti itu. Kita mesti hati-hati. Makanya better memang kita konsultasi lah dengan dokter ya. Untuk terkait dengan apa nih yang paling tepat buat kita. Wah, luar biasa ya. Jadi sebenarnya kuncinya juga adalah safety-nya ya, Dok ya, dari untuk menurunkan berat badan itu. Dan perlu didampingi juga sama ahlinya ya, Dok. Seperti misalnya dokter spesialis gizi atau dokter spesialis penyakit dalam yang bisa membantu mengarahkan untuk terapi dari penurunan berat badan ini. Ya. Nah, karena kembali lagi semua orang tidak bisa digeneralisasi ya, Dok ya. Jadi si A misalnya cocok dengan obat diet jenis ini nih, nah belum tentu si B cocok. Jadi bisa begitu pula sebaliknya, Dok. Iya. Nah, jadi untuk sobat sehat semua, jangan asal coba-coba ya. Untuk sembarangan makan obat yang instan yang bahkan mungkin bisa membahayakan nyawa ya, Dok ya. Kan tidak worth it untuk membuang. Jangan sampai lah. Jangan ya. sampai. Jadi mungkin biaya yang dikeluarkan nggak seberapa, tapi nyawa yang menjadi taruhannya kan agak. Jangan sampai deh. Iya, jangan sampai ya. Kita kan mau fit ya. Betul. Kembali lagi kita tujuannya mau sehat ya, sobat sehat semua. Gitu. Nah, kita nggak kerasa nih udah berada di penghujung podcast. Nah, obrolan hari ini itu udah membuka mata kita semua banget nih ya, buat sobat sehat semua. Nah, sebelum kita berpisah, barangkali mungkin ada dari Dr. Patria bisa memberikan ada take home message, Dok, atau kesimpulan singkat untuk para penonton kita di rumah. Oke, jadi buat dari para sobat sehat semua nih ya, yang penting yang pertama adalah kita mesti tahu kita obesitas apa enggak. Caranya gimana? Caranya pakai timbangan ya, pakai timbangan terus kemudian timbang berat badannya. Timbang berat badannya dan mesti tahu dulu tinggi badannya. Dari situ kita ukur nih indeks massa tubuh kita atau IMT kita ya. Terus kemudian setelah itu kita mesti golongkan kita masuknya ke yang mana. Jangan lupa kalau Asia beda ya. Asia konteksnya dia untuk obesitas adalah di 25 kg per meter persegi ke atas gitu. Jadi jangan pakai yang kriteria untuk orang bule. Terus kemudian setelah itu kita mesti tahu bahwa untuk setelah kita tahu obesitas, kita ini saat ini untuk lifestyle-nya gimana ya. Lifestyle-nya apakah kita pola makannya udah oke apa enggak, exercise-nya udah cukup apa enggak, atau bahkan belum exercise sama sekali gitu ya, masih sedenter. Terus kemudian setelah itu kita perlu obat apa enggak. Nah, ini hal-hal yang perlu dikonsultasikan dengan dokter. Jadi silakan setelah kita tahu kita obesitas, kita kumpulkan niat nih untuk kita menurunkan berat badan sehingga kita menjadi lebih sehat gitu. Nah, kalau misalkan itu semua udah oke nih, nah jangan lupa jangan mencari jalan-jalan pintas tadi ya, beli obat di toko online gitu ya, sesuatu hal yang kita nggak bisa jamin untuk keamanannya. Jadi kita perlu ingat bahwa sobat sehat, obesitas itu bukan failure of willpower ya. Obesitas itu merupakan suatu penyakit yang memang perlu diatasi bersama dengan tim medis. Oke, Dokter Patria, terima kasih banyak atas ilmu dan waktunya hari ini ya, Dok. Udah sangat mencerahkan, ini banyak yang terbuka mungkin matanya bagi orang-orang yang berada di jalan yang salah, mungkin sudah kembali ke jalan yang benar ya, Dok ya. Oke. Jangan sampai tersesat ya. Iya, jangan sampai tersesat. Terima kasih banyak, Dok. Oke. Nah, bagi sahabat Sima Sehat yang ingin berkonsultasi langsung atau mungkin tertarik bergabung dengan program wellness dan weight loss klinik Sima Sehat, Anda bisa langsung datang ke klinik atau bisa menghubungi juga kontak yang tertera di deskripsi video di bawah ini. Nah, jangan lupa juga untuk like, comment, share, dan subscribe agar nggak ketinggalan informasi-informasi seputar kesehatan penting lainnya. Nah, saya Dr. Enrico dan Dr. Patria Wardana Yuswar, spesialis penyakit dalam. Kami pamit undur diri. Salam sehat, sampai jumpa di podcast berikutnya.